Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailu Imratul Zakia. Saya di sini dari kelas 5B1 dengan NIM 1810301073. Jadi saya di sini akan mempresentasikan materi proses fisioterapi pada bedah umum. Jadi untuk yang pertama itu ada general surgery. Apa sih dari general surgery itu? Pertama ada abdominal surgery. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu prosedur bedah yang melibatkan pembukaan pada daerah perut. Nah, kemudian ada to treat disease of the uterus, ovaries, or pelvic organs, dan kemudian yang terakhir itu ada general anesthesia. Nah, kemudian untuk konsep pemeriksaan pada muskuloskeletal, ini khususnya pemeriksaan fisioterapi ya maksud saya. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan dasar. Nah, pemeriksaan dasar ini meliputi yang pertama ada anamnesis, vital sign, catatan klinis, inspeksi, palpasi, terus gerak dan fungsi dasarnya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua, itu ada pemeriksaan khusus. Nah, apa aja sih isi dari pemeriksaan khusus ini? Pertama, kita akan melakukan pengukuran. Nah, pengukuran apa saja? Yaitu ada nyeri, LGS, ODEM, kekuatan otot, kemampuan fungsional, dan instabilitas. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir. Jadi di sini kita akan menentukan problematika pada fisioterapinya, seperti body structure dan functionnya. Seperti ada impairment, fungsional, dan limitationnya. Kemudian kita juga akan menentukan kayak aktivitas dan participationnya. Kemudian untuk goalnya yaitu ketika goal dari thorax and abdominal surgery condition ini, pertama, kita mampu mencegah komplikasi pada pulmonarinya atau anestesinya. Kemudian kita bisa mencegah deep vein thrombosis, maintain good posture, maintain muscle power and joint LOM. Kemudian untuk yang terakhir tentunya kita dapat melakukan promote early ambulation. Nah, kemudian untuk effect of anesthesia on respiratory system. Jadi, ketika pertama atelektasis, apabila paru tidak terisi udara, kemudian kolaps. Nah, di sini ada hypoventilation dan pernafasan tidak terdengar. Kemudian ada infusion, otot pernafasan dan pergerakan ventilasi menurun. Kemudian ada hiposemia. Nah, ini tuh rendahnya kadar oksigen dalam darah. Kemudian ada lung aspiration. Ini tuh kondisi ketika zat asing tidak sengaja masuk ke paru-paru dan tidak dapat dikeluarkan. Jadi ini berarti terjadi kesalahan pada anestesinya. Nah, kemudian kita masuk ke risk of postoperative pulmonary complication. Nah, di sini pertama, apabila ada emergency prosedur yang berkepanjangan, kemudian ada pasien dalam masalah kesehatan di masa lalu, pasien dengan malnutrisi atau dengan mobilitas yang menurun, atau usia yang lebih dari 60 tahun. Dan yang terakhir tentu ada general anesthesia tadi. Nah, teman-teman, kemudian kita akan lanjut ke aims of preportation physical therapy. Pertama, kita harus meningkatkan hubungan antara terapis pada pasien, jadi lebih erat lagi gitu kan. Kemudian kita akan menilai kondisi pasien secara langsung, menjelaskan pentingnya dilakukannya intervensi fisioterapi setelah dilakukannya operasi. Kemudian dan memberikan edukasi kepada pasien seperti breathing exercise, conic teknik, transfer teknik, atau pentingnya early ambulation. Nah, kalau bisa early ambulation ini dilakukan sedini mungkin atau seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke sistem monitoring. Nah, apa sih ini monitoring? Monitoring itu pemantauan yang tepat dari vital function untuk memastikan bahwa intervensi fisioterapi aman dan memberikan efek yang terapeutik kepada pasien. Seperti itu dari salah satu fungsi dari monitoring. Nah, kemudian kita masuk ke muscle strengthening. Nah, apa ini? Yaitu latihan latihan ekstremitas atas meningkatkan efek
chest PT, endurance, latihan, dan vertikal dyspnea. Nah, kemudian untuk latihan resistennya dapat meningkatkan massa dan kekuatan otot si pasien. Itu salah satu manfaat dari muscle strengthening. Nah, ini masih ke muscle strengtheningnya, yaitu untuk yang neuromuscular electrical stimulationnya, yaitu bisa digunakan untuk mencegah diffuse muscle atrophy pada pasien yang tidak dapat. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke exercise dari fisioterapinya. Jadi untuk yang pertama kita bisa melakukan latihan pernafasan dulu. Nah, lakukan latihan pernafasan dalam berikut sambil duduk. Jadi kalau bisa posisi pasien sambil duduk sekuat mungkin di tempat tidur atau sebaiknya di kursi. Kemudian pertama kita lakukan rileks pada bahu dan dada bagian atasnya. Kita rileks, kemudian tarik nafas dalam-dalam secara perlahan melalui hidung jika memungkinkan. Kemudian untuk mengibaskan paru-paru, maka semaksimal mungkin tariknya ya. Kemudian tahan nafas selama 3 detik, lalu hembuskan nafas perlahan melalui mulut. Nah, kita bisa ambil 3 hingga 6 nafas dalam. Jadi kita bisa melakukan 3 sampai 6 kali, kemudian istirahat, dan kemudian melakukan lebih dari ini mungkin membuat, kalau lebih dari 6 atau 3 kali itu akan membuat pasien pusing. Nah, juga harus diikuti dengan istirahat tentunya. Kemudian praktikkan latihan pernafasan ini sesering mungkin dan pastikan untuk melakukannya tidaknya 3 hingga 4 kali dalam 1 jam saat pasien tersebut bangun tidur. Nah, kemudian dan lakukan sesegera mungkin setelah dilakukannya operasi. Nah, untuk exercise yang kedua yaitu kita batuk ya. Jadi batuk ini adalah cara yang paling normal untuk membersihkan dahak yang ada di paru-paru kita. Nah, jadi untuk memancing ini maka disarankan pasien untuk melakukan ini lebih sering dalam beberapa hari pertama setelah operasi, seperti untuk membantu pasien ini batuk. Nah, pertama tutup luka di area perut itu dengan kuat dengan handuk atau bantal ya kan. Nah, kemudian ini fungsi dari menekan bantal pada area yang luka itu yaitu untuk meredakan ketidaknyamanan dari luka. Nah, cara lainnya bisa dengan melonggarkan dahak dengan melakukan huff seperti itu. Ini adalah nafas yang dipaksa keluar melalui mulut Anda yang terbuka. Nah, ini tuh kayak seolah menguapkan kepada cermin seperti itu. Kita lanjut. Kita lanjut ke latihan selanjutnya, itu ada latihan pada pergelangan kaki. Pertama-tama kita luruskan kaki kita ya, selonjor seperti itu, seperti di bed. Nah, kemudian kita regangkan pergelangan kaki ke arah atas dan ke bawah dengan cepat. Ini dengan dosis 10 kali. Jadi kita naik turunin kaki seperti itu. Nah, kemudian untuk exercise selanjutnya itu pada knie ya. Jadi pertama-tama kencangkan paha dengan mendorong bagian belakang lutut ke bawah ke arah tempat tidur. Nah, posisi ini kita tahan selama 5 detik dan kita ulangi selama 5 kali dan setiap kaki. Jadi berganti-gantian seperti itu. Kemudian ini masih sama ya di kaki, yaitu pertama tarik jari-jari kaki ke atas, kemudian kencangkan otot paha dan luruskan lutut. Nah, ini bisa kita lakukan ditahan selama 5 detik dan perlahan rileks. Sama seperti yang tadi, yaitu kita ulangin selama 5 kali pada setiap kakinya. Jadi tidak bareng-bareng, jadi bergantian kanan kiri gitu ya. Kemudian ada knee rolling. Pertama kita akan menggulung lutut, kencangkan otot perut seperti pada latihan yang pertama. Dan yang kedua yaitu regangkan kedua lutut dengan lembut ke satu sisi sejauh yang nyaman bagi Anda. Nah, bawa mereka kembali ke tengah dan rileks, ulangi jadi kita regangkan seperti ini, kita kembalikan lagi seperti itu. Itu untuk yang terakhir yaitu ada early mobilization.
Jadi di sini physical activity cukup untuk mendatangkan efek fisiologis yang akut seperti memperbaiki ventilasi, memperbaiki sirkulasi darah sentral dan peripheral, meningkatkan metabolisme otot, meningkatkan kewaspadaan dan mencegah adanya deep vein thrombosis. Kemudian apa aja sih bed mobilization? Pertama, bed activity, active assisted dan active exercise. Kemudian lakukan latihan duduk di tepi bed, latihan berjalan di tempat, latihan transfer dari bed ke kursi, terus ada tilting table, chair exercise, dan wakil exercise. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau dari materi pada modul ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.